Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini, kami akan memberikan update berita terbaru seperti kembalinya Lisandro Martinez dari cedera, United akan menjadi juara dunia antar klub bila mengikuti nasihat dari Cristiano Ronaldo, dua pemain tengah calon pengganti Casemiro, cedera Andre Onana yang memaksa Ruben Amorim membuat keputusan, dan 5 tambahan staf demi memperkuat Manchester United di musim depan. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United, dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Lisandro Martinez terus bekerja keras untuk segera sembuh dari cedera dan bergabung dengan latihan tim utama Manchester United. Martinez mengalami cedera ACL dan telah absen membela United sejak bulan Februari 2025. Saat itu dia ditandu keluar lapangan pada pertandingan melawan Crystal Palace di Liga Primer yang berakhir dengan kekalahan 2-0 untuk Setan Merah. Dalam sebuah video yang beredar, bek pemenang Piala Dunia bersama Argentina ini terlihat sudah semakin dekat dengan keadaan pulih. Dia terlihat bekerja keras dalam serangkaian sesi latihan angkat beban yang dipandu oleh seorang pelatih kebugaran. Mari kita harapkan Martinez dapat segera mencapai titik kebugaran yang terbaik untuk kembali menjalankan laga bersama Setan Merah. Manchester United meningkatkan upaya mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini dengan target utama gelandang Richard Rios dari Palmeiras. Pemain Kolombia berusia 25 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Amerika Selatan dan telah mendapatkan pujian atas penampilannya di Piala Dunia antar klub. AS Roma juga mengincar Rios dan telah menawarkan 25 juta euro untuk gelandang flamboyan ini. Namun, Palmeiras tidak mau berpisah dengan Rios dengan harga kurang dari 30 juta euro, dan sikap keras mereka dipengaruhi oleh pendekatan Manchester United yang berusaha membajak sang pemain dalam beberapa hari terakhir. Manchester United ingin menandatangani Rios karena penampilan Casemiro yang tidak konsisten. Penampilan pemain berusia 33 tahun itu naik turun di musim 2024 hingga 2025. Dia dianggap tidak lagi mampu memainkan peran penting di bawah Ruben Amorim karena penurunan fisik yang tajam. Richard Rios bermain sebagai gelandang bertahan, namun juga mahir membuat perbedaan di ujung lapangan lawan dengan dribbling dan passingnya yang akurat. Apakah Manchester United akan berhasil merebut Rios dan membawa perubahan besar di lini tengah mereka? Tunggu update terbaru dari kami. Andre Onana mengalami cedera hamstring saat melakukan latihan pramusim di Carrington. Cedera ini memaksa kiper asal Kamerun harus menepi dalam kurun waktu antara 6 sampai 8 minggu. Onana juga dipastikan tidak akan ambil bagian dalam tur pramusim Manchester United di Eropa dan Amerika. Dia juga kemungkinan absen dalam pertandingan pembuka Liga Primer melawan Arsenal pada 17 Agustus 2025. Manchester United kini membuka peluang untuk mendatangkan kiper baru, walaupun belum ada pergerakan signifikan dari pihak klub dalam mendekati kandidat kiper lain seperti Emiliano Martinez dan John Victor. Seperti yang dilaporkan situs Chalk Offside, Manchester United telah membuat kontak awal untuk menandatangani gelandang Bayern Munich, Joao Palhinha. Pemain Portugal itu dianggap sebagai salah satu penghalau serangan terbaik di dunia dan telah mematangkan dirinya di Fulham sebelum pindah ke Bayern Munich musim lalu. Terlepas dari kemampuan Palhinha, gelandang itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah Vincent Kompany. Hal ini memicu desas-desus tentang potensi kepergiannya dari klub Jerman tersebut. Di atas kertas, Palhinha yang dianggap sebagai pemain kelas dunia itu akan sesuai dengan sistem Ruben Amorim. Dia dapat dimainkan sebagai gelandang tengah, menjadi gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Gaya permainannya dapat membebaskan pemain nomor 10 Manchester United untuk lebih banyak maju mendukung serangan.
Bayern Munich dikabarkan melabeli harga antara 25 juta pound hingga 30 juta pound untuk Palhinha, harga yang lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan saat Munich mendatangkannya 1 tahun yang lalu. Dengan menit bermain yang konsisten, Palhinha pasti akan segera menemukan performanya lagi dan bisa menjadi tambahan brilian bagi Manchester United. Manchester United mungkin telah menjadi juara Piala Dunia antar klub andai manajemen klub mendengarkan nasihat Cristiano Ronaldo sebelum menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Mengapa? Mari kita lihat alasannya. Sebelum sampai di sana, kita kembali dulu ke tahun 2021. Pada November 2021, Manchester United memecat Ole Gunnar Solskjaer setelah kekalahan 4-1 di Watford dan meninggalkan klub dalam keadaan krisis. Cristiano Ronaldo, yang baru saja kembali ke klub, merasa kecewa dengan keputusan itu dan memiliki pendapat kuat tentang manajer pengganti Ula. United menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer sementara, namun Ronaldo menolak kehadiran Ralf Rangnick. Ronaldo menyatakan, jika Anda bahkan bukan pelatih, bagaimana Anda akan menjadi bos Manchester United? Saya bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Di akhir musim, Rangnick gagal meningkatkan penampilan tim dan kemudian digantikan oleh Erik ten Hag. Bersama ten Hag, Ronaldo terlibat perseteruan dengan klub dan kemudian memilih untuk meninggalkan klub tercintanya. Menurut laporan wartawan Sky Sports, sebelum penunjukan ten Hag, sebenarnya Ronaldo telah memberikan masukan kepada manajemen bahwa Luis Enrique adalah sosok yang tepat menjadi manajer baru Manchester United. Saat itu, Enrique menjabat sebagai pelatih tim nasional Spanyol. Reputasi Luis Enrique meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir terutama setelah membawa Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions 2024-25 dan tampil nyaris sempurna di Piala Dunia antar klub 2025. Jika saat itu manajemen Manchester United mendengarkan nasihat Ronaldo dan memilih Luis Enrique daripada Erik ten Hag, maka sangat mungkin saat ini Manchester United telah menjadi juara Liga Champions atau bahkan juara Piala Dunia antar klub. Manchester United tertarik untuk menandatangani bek tengah Atalanta Giorgio Scalvini, namun klub Italia itu akan meminta lebih dari 50 juta pound sebagai syarat agar sang pemain tersebut bisa diboyong musim panas ini. Scalvini yang oleh pencari bakat jacek kulit digambarkan sebagai salah satu bek tengah muda paling menarik di Eropa ini telah menjadi bek top di Serie A meskipun baru berusia 21 tahun. Dia telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam pertahanan dan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Dengan tinggi badan 195 cm dan berat badan 85 kg, Scalvini memiliki fisik yang ideal untuk menjadi bek tengah yang tangguh dan dominan di udara. Manchester United butuh memperkuat bek tengahnya setelah gawang mereka sangat mudah kebobolan sepanjang musim 2024-2025 lalu dan Scalvini bisa menjadi solusi yang tepat. Dengan pengalaman bermain dengan skema 3 bek selama di Atalanta, Scalvini seharusnya bisa beradaptasi dengan sistem Ruben Amorim di Manchester United. Jika Manchester United berhasil menandatangani Scalvini, ini akan menjadi langkah besar dalam memperkuat tim mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kesuksesan di musim mendatang. Namun, perlu diingat bahwa berita ini masih berupa rumor dan belum ada konfirmasi resmi dari Manchester United atau Atalanta. Menurut analisis kami, kemungkinan keberhasilan transfer ini adalah sekitar 60 hingga 70%. Menarik untuk ditunggu, apakah Manchester United akan berhasil menandatangani Scalvini musim panas ini dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi tim mereka di musim mendatang? Manchester United telah menunjuk 5 anggota staf baru untuk Departemen Nutrisi mereka sebagai bagian dari rencana untuk memperkuat tim mereka di musim mendatang. Departemen Nutrisi ini sangat penting dalam membantu pemain mencapai performa terbaik mereka, dan perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi tim.
Dengan menunjuk staf baru yang berpengalaman, Manchester United berharap dapat meningkatkan kualitas makanan yang disajikan kepada pemain, serta memberikan saran nutrisi yang lebih baik untuk membantu pemain mencapai tujuan mereka. Berikut adalah profil anggota staf baru. Will Carvalho, kepala koki kinerja dari Brighton, dengan pengalaman di rugby Skotlandia dan tim wanita Brasil. Carvalho memiliki latar belakang yang kuat dalam nutrisi olahraga dan telah bekerja dengan tim-tim elit di seluruh dunia. Marcus Hannon, kepala nutrisi olahraga dari Asosiasi Sepak Bola Qatar, dengan pengalaman di Aston Villa. Hannon memiliki pengalaman yang luas dalam nutrisi olahraga dan telah bekerja dengan tim-tim di Liga Premier. Filipe Sousa, ahli gizi tim utama dari klub Portugal Vitória Sport Clube. Sousa memiliki latar belakang yang kuat dalam nutrisi dan telah bekerja dengan tim-tim di Portugal. Hana Zougari, ahli gizi tim utama wanita. Zougari memiliki pengalaman dalam nutrisi olahraga dan telah bekerja dengan tim-tim wanita di seluruh dunia. Rachel Fleck, ahli gizi kinerja Akademi Wanita. Fleck memiliki latar belakang yang kuat dalam nutrisi dan telah bekerja dengan tim-tim akademi di seluruh dunia. Anggota staf baru ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan menu yang seimbang, mengelola operasi dapur, dan memberikan saran nutrisi kepada pemain. Mereka juga akan membantu dalam pengurangan cedera dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pemain. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada nutrisi, Manchester United berharap dapat meningkatkan performa tim mereka dan mencapai kesuksesan di musim mendatang. Perubahan ini juga diharapkan dapat membantu pemain dalam memulihkan diri dari cedera lebih cepat, serta meningkatkan stamina dan energi mereka selama pertandingan. Dengan demikian, Manchester United berharap dapat menjadi tim yang lebih kompetitif dan sukses di musim mendatang.